Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ingat hukumnya baca salam itu apa? Sunnah. Balasnya wajib. Berulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Pak Guru ingin semua yang ada di atas meja disingkirkan kecuali buku dan pulpen. Duduknya dikasih rapi. Sudah ya? Ya, baik. Silakan ketua kelasnya Pak Fajar. Silakan untuk dipimpin doanya. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Baik. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, Pak Guru mau mengulang beberapa materi yang lalu. Yang kita kan pada pembahasan ini kita masih membahas pada lingkup bab 3, yaitu judulnya tadi ya, menghindari. Sebelumnya itu menghindari sifat berfoya-foya dan juga sifat ria dan sum'ah. Perlu kita ketahui ya, yang pada lalu kita sudah jelaskan, Pak Guru sudah jelaskan bahwa berfoya-foya, ria dan sum'ah itu tidak boleh, itu jelas dilarang dalam Islam. Dilarang berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta, itu termasuk juga berfoya-foya. Dilarang menghambur-hamburkan harta dan sebagainya. Itu sangat dilarang. Juga ria dan sum'ah, ini juga dilarang. Ria itu memamerkan perbuatannya kepada orang lain dengan maksud ingin dipuji. Jadi hal itu juga dilarang. Kenapa ya? Karena yang kita lakukan itu niat ikhlas tanpa adanya harapan pujian dari orang lain. Nah, terus kalau sum'ah apa? Sum'ah itu hampir sama dengan ria, tapi perbedaannya apa? Ada yang ingat? Perbedaannya, sum'ah itu lebih ke amal ibadah. Contohnya, dia sholat ingin dipuji. Contoh misalnya, ketika misalnya ada Ahmad Baikuni sholat, ternyata dalam satu masjidnya ada bapak mertuanya, calon bapak mertuanya. Akhirnya karena dia ingin dilihat, ingin dipuji, dia ini calon saya alim, sholatnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena niat ibadah itu harus ikhlas, harus karena Allah, niat sedekah dan ibadah lainnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas menghindari sikap ria dan hasad. Tujuan kita mempelajari ini yang pertama, mengetahui manfaat menghindari sikap takabur dan hasad. Jadi kita tahu nanti ketika Guru jelaskan ujungnya nanti kalian bisa tahu. Nah, terus setelah kita mempelajari, setelah selesai materi Guru jelaskan, tugas rumah nanti Guru akan berikan tugas membuat sebuah kisah yang itu nanti dibuat dalam sebuah konten video yang nanti akan diupload ke sosial media. Terus yang ketiga, yang tentu tahu cara menghindari sifat tersebut. Nah, kan sudah mempelajari nanti, jadi akhirnya tahu cara menghindarinya, tahu cara bagaimana menanganinya. Nah, dan tentunya terbiasa rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, tidak sombong sehari-harinya, juga tidak takabur, juga tidak hasad. Nah, baik. Oke, lanjut ke materi. Masuk ke pertama, yaitu kita akan membahas tentang takabur. Takabur, ada yang bisa baca? Coba Kak Reski. Coba dibaca. Nah, coba dibaca yang
jelas biar teman-teman dengar. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain dan tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. Jadi sudah kita dengar bersama bahwa takabur itu menunjukkan sifat sombong atau sifat merasa lebih kuat, atau biasanya egonya itu sangat tinggi sampai-sampai tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ketika diskusi dia merasa paling benar, dia merasa paling hebat. Misalnya karena dia lulusan S3 Al-Azhar, sampai dia itu merasa saya paling pintar, saya tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu termasuk sifat takabur dan itu dilarang. Sebagaimana ya orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Jadi menganggap saya ini lebih pintar, ya udah nggak usah, ngapain saya dengarkan orang lain. Jadi merasa lebih hebat. Sebagaimana ayat Al-Quran, coba Andri bisa dibaca yang keras, Mas. Wala tusafir qaddaka linnas wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ini sudah jelas, ini perintahnya Allah. Jadi perintahnya di sini jelas kan? Janganlah berjalan di bumi. Allah sudah istilahnya kalau yang sombong sudah pergi saja dari bumi saya. Pergi saja. Ya Allah sudah bilang kan di bumi. Ya sudah tinggal di planet lain, tinggal di yang bukan saya ciptakan. Itu sudah jelas. Jadi itulah ini sebuah teguran keras bagi orang-orang yang sombong. Paham? Paham? Oke, jadi terus bagaimana Pak Guru cara menghindarinya? Dampak negatifnya dulu. Kita harus tahu dampak negatifnya bagaimana dampak negatif dari sifat takabur. Yang pertama, jelasnya tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Ini jelas. Tadi Allah sudah berfirman seperti tadi yang sudah jelas. Tidak disenangi dan dijauhi oleh masyarakat. Janganlah masyarakat, teman-teman kita sendiri. Kalau kita selalu merasa lebih hebat dan selalu menangkan orang lain, itu tidak akan suka dan akan dijauhi oleh temannya kita. Misalnya lagi diskusi kelompok, ada teman yang kasih pendapat, tidak, kamu salah, yang benar ini. Pokoknya nggak boleh orang lain yang kasih pendapat. Sehingga akhirnya kelompoknya tidak senang sama dia. Terus mata terkunci dari memperoleh daya kebenaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu tidak mau, biarpun dia salah, karena dia egonya terlalu besar, dia terlalu sombong, dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain, biarpun itu benar. Dia merasa benar, dia merasa egonya terlalu besar, akhirnya padahal yang dilakukan salah, dinasihati mental, tidak bisa. Terus mendapatkan siksa dan hinaan di akhirat. Tentunya semua yang dilarang oleh Allah itu akan mendapatkan balasan, apalagi yang dilarang itu akan mendapatkan siksaan di akhirat. Oke, paham ya? Terus bagaimana cara menghindari sikap takabur? Yang pertama, kita ini harus sadar diri. Harus sebelum menilai orang lain, kita harus menilai diri sendiri. Ya. Orang lain salah, apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah selalu benar? Sehingga muncullah, iya ternyata saya masih salah, masih butuh nasihat, masih butuh pendapatnya orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Maksudnya bagaimana? Di dunia hidupnya hanya sementara.
Jadi kita harus manfaatkan daripada kita melakukan sikap-sikap yang dilarang, tentunya mending yang harus sikap yang dianjurkan. Nah, bukannya dapat pahala tapi malah dapat terbalik. Bukannya dapat dosa malah dapat pahala. Kalau kita mengerjakan sikap-sikap yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Terus berusaha selalu menghargai orang lain. Menghargai orang itu sangat penting. Itu salah satu adab dalam sebuah pergaulan. Jangan sedikit-sedikit meremehkan orang lain karena misalnya umurnya itu di bawahnya kita, atau karena badannya, fisiknya itu mohon maaf tidak misalnya tidak seperti orang pada umumnya. Akhirnya kita bully, kita hina, dan itu tidak boleh. Terus bersifat rendah hati, ya tentu salah satu yang paling utama itu harus bersifat rendah hati, tidak boleh merasa diri kita itu paling hebat dan sebagainya. Dan di sini paham? Paham? Oke, kita lanjut dulu. Tadi takabur. Nah, sekarang masuk ke sifat hasad. Coba saudara Pasrun, coba bisa dibaca dengan keras biar teman-teman dengar. Menghindari sikap hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh satu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Oke. Tadi sudah dibacakan hasad itu atau yang biasa kita dengar apa? Iri atau dengki. Ini jelas, ini tentunya kita sudah tahu bersama bahwa iri itu dilarang oleh Islam juga. Apa itu sifat iri? Pertanyaan apa itu sifat iri? Tadi sudah dibacakan, merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang karena adanya rasa benci terhadap sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, baik itu benda, harta atau yang lainnya. Contoh misal Azri ini punya mobil baru. Akhirnya Amiril ini panas. Dia pakai mobil baru ini panas. Azri itu tidak senang kalau Azri ini punya mobil baru. Akhirnya apa? Dia beli juga. Besoknya Azri ini beli jet pribadi. Beli jet pribadi. Amiril tambah panas. Sehingga sifat itu menjadi beban pada dirinya sendiri. Hidupnya itu selalu tidak tenang dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Contohnya sendiri paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, jelaskan juga dari hadis Nabi. Coba Ahmad Jaikuni tolong dibacakan yang keras. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحمد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخبز. Artinya saya dibagi juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad. Maksud di sini dengki, karena hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Sini jelas bahwa sifat iri atau dengki atau hasad itu bisa memakan kebaikan atau menghilangkan pahala, diperumpamakan sebagai api yang membakar kayu bakar. Cepat, ya, cepat. Semakin kita lakukan, semakin cepat juga kita habiskan pahalanya kita. Rugi atau enggak? Rugi atau enggak? Jelas rugi. Dan ini sudah perintah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita
yang harus kita taati, harus kita lakukan. Oke, lanjut. Yang pertama, ada 3 jenis sikap takabur. Ada 3 jenis. Yang pertama, mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain, dan dia itu ingin mendapatkan nikmat tersebut. Ya, seperti tadi, ada orang yang baru beli HP iri, dia itu ingin juga, tapi karena kemampuannya tidak mampu beli HP, akhirnya dia ambil HP-nya sehingga dia memiliki HP baru, dan orang yang mencuri merasa rugi. Yang kedua, mengharap hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang orang tersebut dapatkan, asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu tidak boleh. Hampir suruh kayak tadi, tapi dia itu tidak mendapatkannya. Entah dia sewa orang untuk, misalnya sana habis beli mobil baru, tolong kasih rusak. Ketika sudah rusak, dia senang, padahal orang lain menderita. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Meskipun ia mengharap hilangnya nikmat dari orang lain tersebut, ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterima. Ya, kayak tadi. Berarti sebaliknya tadi juga. Kalau misalnya dia sudah punya mobil, tetangganya yang beli mobil juga, dia tidak terima. Saya juga harus lebih ini, harus lebih terlihat kaya, padahal semuanya pinjaman bank. Itu jenis takabur. Terus dampak negatifnya, yang pertama, hati menjadi susah. Maksudnya gimana? Hati itu tidak tenang ketika kita merasa iri, merasa dengki terhadap kelebihannya orang lain. Ada orang beli mobil baru, hatinya panas, membara. Ada orang beli HP baru, beli uang baru, dapat jabatan baru, panas, hatinya tidak tenang. Kenapa ya? Tadi dia itu ingin merasa orang menderita. Pokoknya saya harus dapat. Nah, sehingga dari hatinya yang membara, didorong lagi oleh iblis, akhirnya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terus menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Jelas tadi karena ambisinya. Ya, dia sudah tidak mengingat Tuhan. Ambisinya itu ingin apa ya? Ingin lebih dari orang lain atau ingin mencelakakan orang lain. Meremehkan nikmat dari Allah. Ya, jelas dia itu tidak mau bersyukur terhadap apa yang dia dapatkan. Seandainya orang tersebut mensyukuri, ya, hatinya itu tidak akan merasa susah dan selalu tenang. Ya, ada orang dapat mobil, ya alhamdulillah kita masih bisa bernapas. Walaupun makannya susah, tapi syukurnya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, kita bisa beraktivitas, dan kita intinya masih bernapas pada hari itu juga. Merendahkan martabat orang lain, ya tadi salah satunya seperti tadi, orang itu ketika iri merasa lebih, saya harus hebat nih, dia itu bukan apa-apa, saya harus lebih bisa daripada dia. Ketika orang lain lagi, enggak bisa ini, saya ini lebih kaya, tidak boleh tersaing oleh orang lain. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara menghindarinya? Ya, menghindarinya meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan itu pasti ada manfaatnya. Semua yang Allah berikan pasti ada manfaatnya, dan pasti itu berlaku pada semua hambanya. Ketika makanya di sini ada kenapa ada yang kaya, kenapa juga ada yang miskin, padahal masih dalam agama Islam. Nah, karena itulah keadilan Allah. Allah melihat tarafnya di mana, bahkan orang yang alim pun kadang masih ada hidupnya sederhana. Sedangkan orang yang kurang ibadah itu kadang masih ada hidupnya itu kaya, rezekinya terlihat lancar. Tapi dilihat dari keimanannya, ketakwaannya kepada Allah itu berbeda. Semuanya Allah Maha Adil. Memperbanyak rasa syukur.
ketika kita sadar bahwa Allah itu juga memberikan nikmat yang tidak kalah hebat dari orang lain, maka kita akan merasa selalu bersyukur, tidak merasa iri, tidak merasa dengki, tidak panas, ya artinya adem-adem saja. Ya sudahlah, orang lain nggak apa-apa, yang penting saya alhamdulillah hari ini masih bisa makan, masih bisa dapat uang biarpun cuma 10.000. Terus menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, itu juga salah satu menghindari dosa. Oke, nah, paham ya? Nah, oke. Sebelum Pak Guru lanjut, kayaknya ini pada lemes-lemes. Nah, coba Pak Guru kalian berdiri semua. Berdiri. Pak Guru punya permainan. Berdiri semua. Kalau punya satu game, peraturannya cuma satu. Ikuti apa yang Pak Guru katakan, dan yang kedua fokus apa yang Pak Guru katakan. Paham? Oke. Contoh, Pak Guru coba ya. Contoh misalnya bebek, ayam. Ikuti. Bebek, ayam. Paham toh? Nah, cuman begitu saja. Oke. Pak Guru mulai. Fokus. Siap? Ya. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Oke, sekarang ada berapa bebek yang Pak Guru sebutkan? Satu. Coba, ada berapa bebek yang Pak Guru sebutkan? 10 Pak. 1. 10. Tiga. Ada berapa? Kali. 9. Ada berapa? 14 Pak. 15. 12 Pak. Ada berapa? Ada. Bebek tuh. Salah. 1. Gila. Ada berapa? 12. Bebek. Oke. Perhatikan lagi. Ya, nanti masih sama fokus ini. Siap? Siap? Bebek, ayam. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ada berapa ayam yang Pak Guru sebut? 6. Ada berapa? 6. Salah. Tujuh. Berarti paham. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Fokus apa yang fokus? Ikuti yang Pak Guru katakan dan fokus. Bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek. Ada berapa bebek yang Pak Guru sebutkan? 5. Ada berapa? 6. Ada berapa? 5. Oke, sudah mulai semua. Silakan duduk. Oke. Sekarang Pak Guru minta tolong buat 2 kelompok. 4 kelompok, 2 kelompok putra juga 2 kelompok putri. Sudah ya? Oke. Tolong dibagikan 2 kelompok putra, 2 kelompok putri. Ini. Amir Putri. Oke, sekarang dari kertas yang Pak Guru berikan, itu adalah sebuah kisah. Tugasnya apa? Ada 3. Tugasnya ada 3. Yang pertama, menentukan sikap apa yang ada pada cerita itu. Yang kedua,
contohnya apa yang ada dalam cerita itu. Yang ketiga, apa yang seharusnya dia lakukan agar tidak melakukan, agar terhindar dari sikap itu. Oke. Coba Pak Guru beri 1 menit, 2 menit untuk membaca. Oke, cukup. Oke, silahkan jadikan tugas saja. Ya, jadikan tugas. Ya. Dari hasil kesimpulannya tadi, ya, tentunya kita harus menghindari semua sikap-sikap yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena itu sudah jelas larangannya, sudah jelas juga perintahnya dari Allah untuk kita menghindari sifat tersebut. Juga dampak negatifnya, nah dampak positifnya sudah ada. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, sebelum tutup, ngobrol saya dulu. Parsun, Azri, Amir, Fazlur Rahman. Oke, Pak Guru kita hadir semua. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian semua hebat, kalian semua mampu dalam menjalani pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, tugas terakhir, Pak, tugas terakhir, sila nanti di rumah dengan kelompok yang sama buatkan sebuah konten video. Kalian buat kisah. Nah, kalian buat kisah masing-masing kelompok ya, mencontohkan sikap-sikap antara keempat sikap tadi, berfoya-foya, ria, terus takabur dan hasad. Kan yang sebelum sudah dipelajari ya, hanya belum ada tugasnya. Pak Guru tugasnya hari ini. Silakan nanti dibuat video dan diupload di YouTube kelas. Paham ya? Oke, Pak Guru akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.